Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fatih Sidra Muntaha dari Pondok Pesantren Salaf Quran Asyadili 1 sebagai peserta lomba pidato Islami tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Insan Cendekia Boarding School, Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim pemirsa yang saya hormati dan segenap hadirin yang dimuliakan Allah, setelah segala sesuatunya kita mulai dengan dzikir, basmalah, hamdalah dan hauqalah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya kita dapat hidup hingga hari ini, yang karena inayahnya kita dapat melaksanakan acara ini, yang karena taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ketetapan manisnya iman dan Islam. Solawat berhias salam sanjung mengalir deras pada Nabi Agung akhir zaman Muhammad Rasulullah, penawar hati yang gersang, pribadi agung ramah lingkungan, pecinta keindahan dan kesejukan. Di pagi yang cerah dan indah ini, alangkah menambah indahnya jika kita saling merendah, bertutur sapa tanpa pandang ia kaya atau tak punya, tua ataupun muda. Jika dapat mengajak ke surga, mari kita dengarkan menjadi benih ikatan batin, indah di mata, sejuk di hati, dan berpahala di sisinya. Untuk itu, perkenankanlah Ananda untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berkenaan dengan tantangan remaja Islam di era modern. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di zaman yang sungguh modern. Namun, jangan sekali-kali kita melupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Sebagai pemuda, kita harus cerdas mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari apa yang pernah terjadi. Salah satunya adalah sejarah Andalusia yang kini mengubah namanya menjadi Spanyol. Saat itu Nusa bin Nusair, pemimpin kaum muslimin di Afrika Utara, meminta bala bantuan pasukan Islam untuk menghentikan kekejaman Roderick, pemimpin bangsa Kristen saat itu. Hingga pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar menuju Andalusia yang kini disebut Spanyol. Begitupun dengan Musa bin Nusair yang membawa 5.000 pasukannya, sehingga total pasukan muslim saat itu adalah 12.000 personel. Dibanding dengan pasukan Roderick yang berjumlah 100.000 pasukan. Sungguh perbandingan yang nampak tidak seimbang. Akan tetapi, Tariq bin Ziyad tidaklah gentar. Dia mempunyai rencana di luar dugaan manusia. Dia membangun kekuatan itu di hati dan mental pasukannya dengan membakar kapal-kapal mereka sendiri, begitupun dengan perbekalan di dalamnya. Lantas saat itu muncullah pidatonya yang begitu terkenal. Ayyuhan nas, ainal mafar? Wahai sekalian manusia, kemana tempat melarikan diri? Laut terbentang luas di belakangmu, begitupun dengan musuh yang berhamburan begitu banyak di depanmu. Sungguh kamu tidak punya apa-apa selain sikap benar dan kesabaran.
Dengan kekuatan yang telah dibangun, tentara Muslim dapat menaklukkan Cordoba, Granada, Malaga, dan Toledo, hingga pada akhirnya dapat menaklukkan seluruh tanah Andalusia hingga 800 tahun lamanya. Dalam masa keemasan yang gemilang itu, muncullah para ilmuwan-ilmuwan yang hingga kini namanya masih terkenang, dan karya-karyanya masih memberi berkah dan manfaat untuk seluruh umat manusia. Namun kita juga harus mempelajari kekalahan yang terjadi setelah 800 masa kemenangan itu. Menurut para ahli sejarah, kemunduran masyarakat Islam hingga berakhir dengan kekalahan yang tragis bersumber dari 3 hal. Yang pertama adalah hubbud dunya atau cinta pada dunia. Dan yang kedua adalah rasa takut mati akibat terlalu besar cinta mereka pada dunia. Dan yang ketiga adalah perpecahan atau ketidakkompakan dalam umat Islam itu sendiri. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari awal hingga akhir sejarah Andalusia? Kita bisa menyimpulkan bahwa sumber keberhasilan berawal dari beberapa hal. Antara lain adalah totalitas dalam perjuangan. Dan yang kedua adalah patuh atau taat pada pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah manajemen waktu yang tepat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari kisah jatuhnya Andalusia pula kita bisa mewaspadai kecintaan pada foya-foya dan kesenangan yang semu. Tariq bin Ziyad pernah berkata, "In sabartum 'alal asyaqqi qalilan istamta'tum bil arfahil ladzi tawilan." Jika kalian dapat menahan kesusahan sekejap saja, maka kalian akan merasakan kemudahan dan kenikmatan dalam waktu yang panjang. Dan yang kedua adalah menghindari rasa takut lelah, takut capek, sehingga kita sebagai remaja mengejar target dengan tidak maksimal. Yang penting bikinlah, yang penting ngisi absen lah, yang penting sekolah lah, dan lain sebagainya. Ketahuilah saudaraku, bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan asal-asalan adalah sumber dari semua penyesalan. Yang ketiga adalah ketidakkompakan dalam komunitas itu sendiri. Karena itu, kita sebagai remaja harus bisa memprioritaskan persatuan dan kesatuan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai remaja kita juga jangan sampai salah memilih dalam mengidolakan seseorang. Jangan asal pilih YouTuber, gamer, Instagramer, artis barat, Korea, dan lain sebagainya. Kita sebagai remaja hendaknya belajar sejarah, mempelajari sejarah baik itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh ulama, tokoh Islam yang lainnya. Tahukah kalian bahwa Imam Syafi'i sudah dinobatkan sebagai pemberi fatwa dalam usianya yang masih 15 tahun. Imam Bukhari yang hafal 10.000 hadis dalam usianya yang masih 11 tahun. Subhanallah, Masya Allah. Sungguh hebat remaja-remaja yang ada di masa lalu. Apa rahasia kehebatan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman tentang pemuda Ashabul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Lalu kami berikan petunjuk kepada mereka.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk itu cara untuk menghadapi tantangan zaman dan mengembalikan etos kerja remaja muslim, maka kita harus sadar sepenuhnya hanyalah iman dan juga takwa yang mampu membendung dari tantangan yang kian mengglobal. Saudaraku yang berbahagia, mungkin ini yang dapat Ananda sampaikan. Kurang lebihnya Ananda mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan marilah kita berdoa, mengangkat tangan kepada Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.